Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustin. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Matematika di Universitas Jember. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, dalam rangka penilaian uji kinerja saya akan melaksanakan praktek mengajar saya di SMA Wahid Hasim, Pondok Pesantren Majid Ma'al Bohroin, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Halo anak-anak. Halo. Senang sekali hari ini ketemu lagi dengan saya Bu Winda Agustin yang akan setia mengajar kalian pada pelajaran matematika hari ini. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rasa syukur kita ya, kita awali untuk berdoa. Silakan Aisyah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, saya mau tanya ini. Yang tidak masuk siapa saja ya? Nihil ya, berarti sehat ya. Alhamdulillah. Mengingat kesepakatan kita sebelumnya yang sudah kita kesepakati. Silakan Aisyah untuk dibacakan. Kesepakatan belajar, seluruh siswa memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati, berpartisipasi penuh. Sebelum bertanya dan menjawab, mengangkat tangan terlebih dahulu, menjaga ketenangan agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Oke, dari kesepakatan kita sebelumnya, ada yang tidak setuju atau setuju? Setuju. Setuju ya. Untuk kesepakatan kita lanjut. Untuk kerapian kita, saya ingin tahu. Silakan berdiri. Oke, rapi ya ternyata. Jangan duduk dulu, kita ice breaking. Saya ingin tahu semangatnya. Yuk, ice breaking. Mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekarang sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita belajar mengenai apa ini? Aturan sinus. Aturan sinus. Nah, untuk kelompok, kemarin kan sudah dibagi kelompoknya. Dari sini ada yang tidak setuju atau mau mengusulkan kelompoknya? Setuju ya? Oke. Mengenai persepsi, mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, khususnya pada sinus. Saya ingin tahu, masih ingat nggak mengenai pembelajaran yang kemarin? Ada yang mau mengungkapkannya? Silakan angkat tangan. Oke, Iman silakan. Sin adalah perbandingan panjang segitiga antara sisi depan dengan sisi miring segitiga. Jadi segitiganya itu berbentuk siku-siku dan salah satu sudutnya berbentuk 90 derajat. Oke, benar. Kalau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau aturan sinus nanti itu pada segitiga sembarang. Nah, ini nanti yang kita pelajari. Kapan kita menggunakan perbandingan trigonometri? Kapan menggunakan aturan sinus? Jadi, saya bagi LKPD sama bahan ajarnya. Di situ kok ada barcode. Nah, barcode-nya ada di dalam LKPD. Ya, silakan menggunakan aplikasi Assembler-nya. Oke, saya bagi dulu. Bahan ajar. Silakan dibuka aplikasinya.
scan barcode yang sudah disediakan. Ya. Nanti apa yang kalian pikirkan tentang masalah tersebut? Apa kaitannya dengan aturan sinus? Oke, gimana kalau ini silakan diperhatikan pada aplikasi apa ini? Silakan di scan barcode-nya. Nah, coba di situ ada apa? Sini ada orang pertama dan ada orang kedua. Lalu di atasnya orang pertama ini ada seekor burung. Coba diputar Mbak, karena nanti ada nextnya. Nah, Lalu orang kedua ini melihat burung ini dengan jarak 20 meter dari orang pertama. coba di next. Nah, ada apa itu? Perhatikan. Di sini ada segitiga sembarang dengan jarak A ke C, yaitu orang kedua ke burung 45 derajat, dan jarak A ke B, orang kedua ke orang pertama 105 derajat. Kalau pakai perbandingan trigonometri kemarin, segitiganya siku-siku. Kalau menggunakan aturan sinus, ketika segitiganya sembarang. Paham yang lainnya? Paham. Oke, pinter. Perhatikan ya. Nah, ini makanya pentingnya aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita masuk ke permasalahan yang harus kita selesaikan ya. Oke. Ada ilustrasi gambar sudah. Jadi di situ itu ada Ali dan Budi, dan di atasnya terdapat seekor burung, sehingga dapat disimpulkan membentuk segitiga sembarang dengan sudut Ali Budi burung membentuk 105 derajat dan burung Ali Budi membentuk 45 derajat. Jarak antara Ali dan Budi 10 meter. Jadi dapat di sini terdapat aturan sinus. Nah, akhirnya dia pakai aturan Sinus. Ya, yang lainnya coba dilihat semuanya. Lihat tuh. Sinus. Itu dia segitiganya ada ya? Iya. Nah, ya oke. Tidak ada 90 derajat saja. Oke. Yang lainnya paham? Bisa dilihat? Sudah? Jadi dari barcode yang sudah kalian scan, jadi kalian paham ya? Oh, ternyata aturan sinus itu penting. Paham dari sini? Cahya paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harap kalian mampu menjelaskan konsep aturan sinus dengan benar. Kemudian kalian mampu juga menyelesaikan masalah yang ada di LKPD dengan benar. Oke? Siap? Sanggup? Nah, penilaiannya apa aja yang saya nilai nanti? Bagaimana penilaian sikap kalian ketika berdiskusi saat proses pembelajaran. Kemudian pengetahuannya nanti, saya ingin tahu capaian pembelajaran kita hari ini. Jadi saya lakukan post test. Kemudian keterampilannya saya lakukan unjuk kerja dan diskusi. Nah, orientasi masalah yang harus kalian selesaikan dalam pembelajaran ini. Bersepeda. Siapa ini yang suka bersepeda? Saya. Nah, suka healing. Nah, goes. Saya ambil materi goes karena goes di sini sangat kalian gandrungi. Ya enggak? Nah, apa maksudnya dalam kegiatan goes ini? Apa hubungannya dengan aturan sinus? Kita lanjut. Nah, coba kita menalar. Pernahkah kalian memperhatikan mengenai jalur yang dilalui pada kegiatan goes? Jika jalur tersebut membentuk segitiga sembarang, bagaimana kita akan menghitung jaraknya? Bagaimana kita akan menghitung sudut yang terbentuk? Permasalahan 1.
Ya, di sini ada Anggun nih. Anggun, Bilqis, mulanya dia memulai start dari rumahnya Cahya. Iya kan? Mereka ingin merasakan jalur yang berbeda. Sehingga Anggun sama Bilqis berangkat melalui jalur yang berbeda, sedemikian membentuk sudut 45 derajat. Jika kemudian Anggun nih berbelok arah, mengendarai sepedanya ke arah Bilqis dengan jarak 20 km dan membentuk sudut 30 derajat. Berapa jarak Bilqis dari rumah Cahya? Permasalahan kedua, nah, ada Dita ikut-ikutan bersepeda. Dita memulai sepeda dari rumah Cahya juga. Namun, dia juga melalui jalur yang berbeda dari si Bilqis sama si Anggun. Kemudian dia menempuh jarak yang ditempuh sebesar 25 km. Kemudian Bilqis pingin ke arahnya Dita dan membentuk sudut 60 derajat. Berapa sudut yang dibentuk jika Bilqis kembali pulang ke rumahnya Cahya? Segitiga apa yang terbentuk? Untuk kesepakatan mengerjakan LKPD nih. Diskusi dan selesaikan LKPD berapa menit? 20 menit, sepakat? Sepakat ya. Kemudian presentasi dan umpan balik berapa menit? 10 menit. 10 menit presentasinya, umpan baliknya 5 menit. Sepakat ya? Sekarang coba kalian buat strategi bagaimana mengerjakan dengan cepat. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian diskusikan secara kelompok. Saya ingin kalian berkolaborasi. Kemudian ada sketsa nih. Sketsanya tolong dimanfaatkan media GeoGebra. Oke, silakan berdiskusi. Saya bagi, minta tolong dibagi. Untuk diskusi kalian silakan ditulis di sini, silakan digambar, silakan juga di sini, nanti presentasikan. Siapa yang belum? Ini apa? Segitiga ABD. Siku-siku di mana? Di sini. Nah, benar, siku-siku di situ. Sekarang sin B kan di sini. Sekarang saya tanya, sin tadi apa? Sin depan miring. Depannya mana? Depannya ini. Miringnya? Ini. Nah, depan ini, miring ini, paham? Paham. Nah, sudah. Di AD sama dengan? AD sama dengan? Kali silang. Ini AB kali sin B. Ya, paham enggak? AB kali sin B. Paham? Sekarang cari segitiga ACD. Segitiga ACD. Siku-siku di mana? Di sini. Nah, sin C. Berarti depannya ini AD. AD. Miringnya? Miringnya I.
EB. Loh, sudutnya di C. Segitiga ACD. Jadi E. Miringnya ini. Nah, miringnya AC, depannya AD, miringnya AC. Persamaan 1 tadi apa? Persamaan 2 tadi apa? Disama dengan kan. Gampang kan? Ya, silakan berdiskusi sambil saya lakukan penilaian. Udah, ayo kurang 5 menit ya. Ayo Mbak, zebranya Mbak. Dari analisis kami menemukan bahwa sudut A memiliki 30 derajat, sudut B memiliki 60 derajat, dan sudut C memiliki 45 derajat. Dan sisi A ke B adalah 20 km. Dan sisi C ke D. Dan sisi C ke D memiliki panjang 25 km. Sama perhitungannya sama? Sama. Oke, sip. Pintar. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Setelah sesi nanti, kalian jangan lupa untuk tanya jawab ya. Kemudian apa? Jangan lupa untuk semangatnya. Sekarang tiap tim, ketua tim silakan maju. Home Pimpa, siapa yang menang dia yang presentasi. Siap? Yuk, maju. Ayo. Yuk ketua tim. Oke, kelompoknya Cahya yang maju. Kita SBCing dulu, biar fokus kembali ya. Yuk, tepuk semangat. Oke, silakan kelompoknya Cahya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Dari analisis kelompok kami menemukan bahwa rumus aturan sinus adalah A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Dan dari permasalahan ini diketahui sudut ACB-nya sama dengan 60 derajat, sudut CAB-nya sama dengan 30 derajat, dan diketahui panjang AB-nya sama dengan 20 km, panjang CD-nya 25 km. Dan ditanya panjang sisi CD-nya dan sudut BCD-nya. Dari aturan sinus, AB per sin C sama dengan BC per sin A menghasilkan 10 akar 2. Dan untuk pertanyaan kedua, sudut BC-nya dari aturan sinus ditemukan BC per sin B sama dengan BC per sin B menghasilkan 1/3 akar 6. Itu sin D-nya 1/3 akar 6. Sudutnya dari arke sin D-nya ditemukan? Dari akar sin D-nya ditemukan 54,74 derajat. Nah, GeoGebra akan diterangkan oleh Zain. Kita dapat menggambar di GeoGebra dengan panjang sesuai yang apa yang dibacakan oleh teman-teman kami. Sudut A 30 derajat. Terus sudut B diketahui 60 derajat dan sudut C diketahui 45 derajat. Sisi AB diketahui 20 km. Kalau di GeoGebra 20 km itu terlalu panjang, maka bisa dimanipulasi dengan 20 cm. Maka bisa diketahui bahwa sisi ini menggunakan aturan sinus, yaitu A ini yang ditanya per sin A.
sin A-nya 30 sama dengan B atau C. C per sin C, dengan C sama dengan 20 dan sin C sin 45. Kemudian kita cari dahulu sin A adalah akar 2 per 2. Kita ketahui sin 30 sama dengan setengah dan sin 45 adalah akar 2 per 2. Kemudian kita hitung, maka ketemu hasilnya adalah 10 akar 2 atau jika didesimalkan adalah 14,14 sekian. Kemudian ditanya berapa sudut D, kita jawab, bisa kita jawab dengan D per sin D sama dengan B per sin B. B, sisi CD diketahui bahwa 25 km dan sisi CB diketahui 10 akar 2, maka bisa memakai aturan sinus yaitu 25 per sin 60 sama dengan 10 akar 2 per sin D. Maka ketemulah hasilnya, hasil sudutnya adalah 54,74 atau 86 sekian. Dengan menggunakan rumus Bhaskara ketemu hasilnya 54,86. Oke. Dari sini saya mau tanya, Aisyah paham? Imelda paham? Ya Allah paham. Dewi paham? Oke. Kemudian dari presentasinya Zen sama timnya Zen, yang mau mengasih tanggapan, silakan angkat tangan. Imelda, silakan Imelda. Kelompok saya setuju dengan apa yang dipresentasikan kelompoknya Mbak Cahya, bahwa permasalahan dalam soal tadi dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus aturan sinus. Seperti yang kelompok saya tadi kerjakan pada soal ini juga menggunakan aturan sinus. Jawabannya sama? Sama. Oke. Beri aplaus untuk kita semua. Oke. Sekarang Kesimpulannya akan dibacakan oleh Mbak Fenty. Dari diskusi yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa aturan sinus menjelaskan tentang perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring. Aturan sinus digunakan untuk segitiga sembarang dan memiliki rumus A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Oke. Beri aplaus yuk untuk kelompoknya. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu aturan sinus yaitu apa? Perbandingan panjang sisi dengan apa? Sinus sudut pada sinus sudut yang berhadapan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian aturan sinus ini bisa digunakan untuk mengetahui panjang sisi, kemudian bisa menghitung besar sudut. Nah, aturan sinus tadi sudah diterangkan bahwasanya rumus aturan sinus adalah A per sin A, B per sin B, dan nah, ingat? Gampang ya? Oke, sekarang nah, kita lakukan post test agar kita tahu pencapaian pembelajaran kita sampai mana. Silakan ini silakan dikumpulkan, LKPD silakan dikumpulkan. Dikasih nama, tidak boleh toleh-toleh, harus fokus. Saya ingin tahu kejujurannya ya. Jadi di situ ada soal apa? Ada sebidang tanah segitiga ya. Ditanya unsur-unsurnya dengan menggunakan aturan sinus. Soal yang kedua paling enak ini, pizza ya. Pizza yang berbentuk segitiga A, B, C. Ditanya besar sudut B. Ayo dihitung. 10 menit ya. Satu soal 5 menit. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Jika yang diketahui adalah
Sudah, silakan dikumpulkan. Waktunya habis. Dari hasil evaluasi kalian, ternyata kalian paham ya dengan menggunakan aturan sinus. Tidak ada yang remedi, nilainya semuanya bagus. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ingin tahu nih refleksi kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Bagian-bagian mana yang paling mudah, paling susah? Kemudian apa harapan kalian ke depannya? Silakan siapa yang mau merefleksikan ya, nanti ini isi dulu di lembarannya. Silakan isi pada lembaran, dibantu Mbak. Silakan ngacungkan tangannya. Elva ya, Elva yuk, silakan. Jadi perasaan saya hari ini adalah senang, walaupun tadi agak gambut ya, alhamdulillah tetap semangat lagi. Yang susah itu saat membuat geografinya dan menghitung jaraknya tadi saya. Terus apa yang menyenangkan tadi aku pas gambar, pas diskusi itu juga. Harapan kedepannya adalah semoga apa yang saya pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Eva. Oke, hari ini kan kita mempelajari aturan sinus. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari aturan kosinus. Oke, jadi pelajari sebelum kita pelajaran ke depannya. Oke, jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Aisyah dipimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dari pengalaman pembelajaran kita, jadi kita tidak tahu kemampuan kita seperti apa, potensi kita seperti apa, kekuatan kita itu seperti apa, sampai kita benar-benar mencobanya. Jadi yang terpenting adalah kita harus mau melakukannya. Oke, jadi tetap semangat dan terus mencoba. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.